Halo, eh gue hari ini mau memperkenalkan sebuah produk yang keren. Jadi kebetulan gue pakai bass ini dan nanti akan gue bedah juga mengenai DI Preamp bass. Ini harganya sangat terjangkau tapi sesuai dengan kebutuhan kita, khususnya gue sebagai bassis. Nah, nama gue Raymond dan sekarang ini gue lagi menjadi basis di sebuah band yang namanya adalah The Chronicles of Happiness and Right. Agak susah ya namanya ya, tapi nanti akan gue kasih semacam tulisan biar kalian bisa pronounce. Oke, kita balik ke ini ke produk ya. Jadi yang gue pakai ini adalah bass Hex B100 SSG. Ini slate gray. Nah, slate gray maksudnya ini apa? Warna dari bassnya sendiri. Dia mengeluarkan juga sih yang versi putih hitamnya, itu yang ivory. Itu yang sekarang gua pakai. Nah, untuk gigs, untuk macam-macam deh. Dan banyak sekali produk plusnya ya dari bass ini, which is gue suka banget pada saat gue pertama kali kenalin adalah neck. Bentuk necknya itu kecil banget ya. Jadi kayak jazz bass, gue kan pakai jazz bass juga. Nah ini lebih ramping lagi. Jadi kalau misalnya gue main di key of F yang di sini itu sangat memudahkan gue untuk approach note-nya gitu. Dan yang satu lagi gue suka adalah untuk low action di bagian bridge ini misalnya di set ke bawah, ini dia mostly hampir kena gitu tapi dia nggak fretting ya. Jadi ini yang gue suka dari Hex gitu. Nah terus ada juga mengenai pickup. Kalau pickup ini dia pakai Alnico ya, single coil. Terus ininya simple standar tone, ini adalah pickup selector dan tone. Jadi mirip sama jazz bass gitu ya. Terus mengenai bass ini juga ini pasif tapi soundnya cukup representatif ya. Gua sendiri penyuka bass pasif. Oke, sekarang gue mau jelasin sedikit mengenai perbedaan antara lo menggunakan bass pasif dengan preamp dan bass aktif dengan menggunakan preamp. Tapi yang sekarang ini adalah gue jelaskan mengenai bass pasif dulu ya. Jadi bass pasif ini kan di dalam sirkuitnya tidak mempunyai booster ya. Jadi apa yang terjadi di sini adalah dia cuma menangkap kayunya dan dia mentransfer ke dalam bentuk getaran suara gitu ya. Jadi gue butuh sekali yang namanya bass preamp DI. Nah kadang-kadang gue menggunakan dua. Jadi setelah bass preamp ini gue pakai, gue booster lagi menggunakan DI tertentu ya. Jadi kadang-kadang bisa digabung jadi dua gitu. Itu kalau my personal reference. Jadi kadang-kadang gue butuh dua. Tapi kayaknya dengan Winseller ini gue cuma butuh satu dan gue cuma bisa booster dengan beberapa efek seperti equalizer dan berakhirnya nanti di DI ya gitu. Jadi sekarang gue mau jelasin dulu langsung ke aplikasinya, penggunaan untuk preamp-nya sendiri. Oke, kita langsung aja ya. Nah ini posisinya standby, semuanya jam 12 ya. Jadi kalau kita bunyiin ya, it's very very dry, suaranya dry banget. Kalau kita slap juga belum ada shaping, belum ada tekstur yang ditambahkan ke dalam suara bass ini gitu ya. Nah sekarang with the wine sealer ya, aku nyalain.
Ini without, tanpa wine cellar. Suaranya lebih dry kan. Ini dengan wine cellar. Suaranya lebih ada shaping gitu. Ya, memang tidak terlalu bright, tapi dia lebih balance. Fungsinya kompresor juga kan itu kan sebenarnya. Oke, jadi di sini. Nah, terus uniknya lagi di wine cellar ini dia ada beberapa fungsi knob ya. Di sini ada volume ya, dan ada low and high untuk balancing of the frequency. Terus ada drive, ini yang fungsi yang paling ini ya. Ya menurutku aku bisa nggak perlu banyak efek gitu. Jadi di dalam satu bass ini sudah ada yang namanya drive and harmonics. Itu bisa menjadi representatif untuk suara drive dari bass kalian. Dan ada satu knob lagi, itu yang namanya mix. Ya, jadi itu mix itu bisa di blending antara suara original bassnya dan suara yang dihasilkan dari drivernya ini sendiri ya. Jadi lumayan bisa menggabungkan dua efek dalam satu box ini ya. Nah, ini masih setelan 12 semua ya. Setelannya masih flat. Kalau kita mau naikkan sedikit volumenya mungkin. Kan, you see the difference, right? Ini without, ini tanpa wine cellar. Suaranya kering banget kan, tapi kalau aku nyalain, beda gitu ya. Nah, terus kita bisa atur juga mau agak lebih low atau high-nya kita cut sedikit. Suaranya lebih fat gitu ya. Kalau mau agak sedikit mid, biasanya high-nya aku naikin, low-nya aku turunin. Biasanya kalau buat tapping gitu, biasanya settingan soundnya kayak begini. Ini kan kayak gitu-gitu. Itulah ya. Nah, terus kita lari ke drive. Ini yang paling gue seneng, soalnya gue menggunakan di beberapa lagu gue itu menggunakan drive, dan di wine cellar ini representatif sih. Ini bisa untuk gue bawain. Nah, enaknya juga ada mix, jadi gue bisa menggunakan karakter si wine cellar ini sebagai full distortion, atau gue bisa 50-50 antara original soundnya dengan distortion yang dimiliki oleh wine cellar. Nah, sekarang kalau misalnya without mix, ya ini yang mixnya gue abisin, ya kan? Kalau 50-50, right, ada sedikit sound distortion di situ, tapi si sound original dari bassnya sendiri ini tetap ada. Karena kalau di bass itu gue masih membutuhkan suara wet, suara dry-nya gitu. Gue nggak bisa pakai full wet sound, tapi kadang-kadang ada juga yang bisa di set full gitu ya. Tapi aku biasa prefer 50. Kayak gitu ya. Nah, jadi ini sangat berguna sekali untuk performing ya. Terus bentuknya juga bagus ya. Ininya modelnya warnanya kuning gitu. Jadi gua rasa ini sangat oke sih untuk kalian sebagai bassist ya. For your first gig, first of the pedal, ya, the preamp bass, di samping juga harganya sangat terjangkau. Ini kalau di pasar sekitar price listnya sekitar 560
ribu ya, which is very very terjangkau, right? Ini sangat benar-benar terjangkau. Jadi dibanding kalau misalnya kita lihat merek yang lain, harganya sangat tinggi, cuma fungsinya sama gitu. Jadi beruntung sekali kalau ada pedal seperti ini gitu ya. Nah, oke. Sekarang gua akan memainkan sebuah komposisi ya, menggunakan preamp ini ya. Ini free jam aja, jadi nanti kalian dengerin aja. Oke?